Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mama Neng. Hari ini saya mau share kegiatan pagi hari ini ya. Saya sepulang kerja. Ini saya pulang subuh lagi karena emang lagi dibutuhin banget ya kerjaannya. Ya tapi disyukurin aja ya, selagi kita sehat, alhamdulillah aja. Ada rezeki tambahan. Ini saya tadi mampir dulu ke pasar sekalian belanja, mau masak dulu. Ini biasanya juga suami saya itu udah bangun ya, udah bukain pintu, tapi ini ketiduran, mungkin lelah banget kali ya, ngantuk. Dan ini saya langsung masak aja karena mau masak buat sarapan sekalian juga buat makan siang ya, karena biar siangnya bangun itu saya enggak bingung nyari makanan lagi keluar, jadi biar ada yang saya makan langsung gitu. Ini saya rencananya mau bikin sayur bening bayam sama jagung gitu ya, biar seger gitu, soalnya juga udah mulai nggak enak ini, tenggorokannya udah mulai kena juga ya, karena lagi musim pada sakit juga. Emang cuacanya kadang panas banget, malamnya dingin banget, apalagi ditambah saya pulang subuh terus juga ini. Jadi kalau beli itu saya nyarinya susah juga sayur bening ya. Dan ini saya mau bikin sendiri, masak yang simpel-simpel aja, mau bikin oseng teri nasi sama tempe itu ya. Jadi anak-anak biar buat sarapan juga sekalian. Ini yang pertama saya pegang itu langsung masak nasi dulu ya, ini buru-buru karena emang nggak ada stok nasi di rice cooker, jadi buat anak-anak sarapan buru-buru, jadi saya masaknya manual aja ini di aron. Nanti mau saya kukus biar setengah jam itu udah pada mateng ya, soalnya anak-anak itu setengah 6 udah harus sarapan. Jadi sarapannya nggak buru-buru biar agak santai. Nanti jam 6 si teteh juga udah berangkat kerja ya. Sambil bikin aron ini juga saya udah iris-iris bawang merah bawang putih aja sama cabai, nanti dikasih tomat juga buat oseng-osengnya. Saya cari yang simpel-simpel aja, tapi insya Allah itu enak banget dan anak-anak pasti suka. Dan ini juga aronnya udah mulai kering, saya siap-siap dulu mau beresin juga yang lainnya. Ini buat masak nasinya juga biasa ya bun ya, di panci yang jadul gitu, di dandang yang jadul, biarpun jadul tapi dia pakai banget ya kalau lagi masak nasi manual kayak gini. Saya ini satset banget ya, ini kanan kiri ke kanan ke kiri, jadi biar kompornya itu enggak nganggur lagi. Dan sebelahnya juga itu nanti buat masak osengnya itu, jadi biar cepet sekaligus matangnya bareng-bareng. Karena waktunya mepet juga, saya nyampe jam 5 itu ya sampai rumah, karena keluarnya setengah 5, jadi setengah jam di perjalanan. Dan saya alhamdulillah udah punya tempe yang udah digoreng gitu ya bun ya, yang udah diiris-iris dan udah digoreng, ditaruh di kulkas gitu. Jadi nanti kalau mau dioseng-oseng atau dibikin orek itu tinggal masak aja. Dan ini saya langsung tumis-tumis juga, itu bawang merah bawang putih, saya kasih cabai rawit gitu ya, sama tomat. Itu langsung teri nasinya juga dimasukin biar dia mateng duluan. Karena ini nasi aronnya udah kering, jadi saya masukin ke dandangnya ini ya, biar cepet juga. Tapi kalau dimasak kayak gini 15 menit atau 10 menit juga udah mateng ya bun ya. Makanya saya masak manual aja biarpun repot, karena emang cepet ya. Itu langsung saya oseng-oseng juga tempenya ya, tempe yang udah digoreng gitu. Dan saya cuman kasih seasoning aja biasa ya bun ya, 3 serangkai itu ya, gula sama garam sama penyedap rasa. Dan itu saya selalu dikasih sauri, juga dikasih kecap sedikit, dan dikasih air juga sedikit buat meresapin bumbu-bumbunya. Sambil nunggu osengnya matang, ini saya cuci pancinya ini yang bekas aronan beras tadi ya. Ini mau dibikin sayur bening di sini. Saya mau masaknya di panci ini karena emang lumayan juga banyak. Dan jagungnya juga mau dipipilin dulu ya, dan dicuci dulu. Dan ini udah matang aja, jadi saya angkat duluan, takut keburu gosong. Kalau osengnya udah matang dan nasi juga udah matang, anak-anak bisa makan duluan ya, tanpa harus nungguin sayur beningnya dulu. Karena sayur bening juga bisa buat makan siang, soalnya kalau masih panas juga sayur bening itu kurang seger gitu. Dan ini saya irisin jagungnya dulu biar dimasak duluan sama bumbu-bumbunya itu. Bumbunya juga cuma saya kasih irisan bawang merah gitu ya, sama tomat, jadi nggak dikasih bawang putih temennya, jadi yang simpel-simpel aja. Nanti ini dimasak duluan, dikasih seasoning gitu.
Dan selagi dimasak, saya mau irisin bayamnya ya, biar pas mendidih bayamnya juga udah siap dimasukin. Ya gitulah ya bun, kita harus satset harus gesit. Gimana caranya juga kompor nggak nganggur, tangan juga nggak nganggur, jadi cepet. Dan ini udah tinggal dimasukin aja. Kalau udah mendidih gitu sayur bayamnya itu nggak harus lama-lama, yang penting dia udah layu, jadi kita angkat aja. Buat matengin sayur bayamnya itu di atas ya, karena airnya masih panas, jadi dia matengnya itu pas suhunya udah di atas, pas udah diangkat gitu ya, biar nanti bayamnya itu masih seger. Dan ini si teteh juga udah mau makan, dia mau sarapan. Nasinya udah mateng, cuman saya belum sempet ngangkat ya, jadi dia langsung makan dari dandangnya itu ngambilnya. Dan saya masih pakai seragam, ini dia bingung kali mamahnya tumben pakai seragam udah masak, karena saya baru pulang jadi nggak langsung ganti baju biar cepet-cepet buru-buru. Dan dia udah pakai seragam yang sama juga, tapi dia mau berangkat. Ini kebalikannya ya, mungkin saya nggak normal kali ya kegiatannya, saya pulang dia berangkat. Tapi alhamdulillah dia nggak kena sip ya, soalnya lumayan juga ke badan, nggak enak ya kalau nggak bisa jaga kondisi badan gitu, apalagi cuaca kayak gini yang kadang panas banget, kalau malam dingin banget, ditambah kerja lembur juga tambah lumayan ya lelah banget, jadi gampang sakit. Dan dia sarapan, saya mau bersih-bersih dulu karena emang ini udah nggak enak banget ya, ditambah lagi juga emang lagi nggak sholat, jadi harus buru-buru bersih-bersih. Ini udah bersih-bersih, saya mau bikin teh hangat ya buat diminum. Saya juga mau sarapan karena biar sayanya nggak terlalu sering bangun juga, soalnya kalau lapar ya lumayan ya suka bangun gitu tuh, pengen ngemil lah apalah gitu. Jadi saya mau sarapan dulu ini. Dan si teteh juga udah siap-siap mau berangkat. Si AA itu udah bangun tapi dia masih main HP aja. Biasanya kalau mamanya udah makan kayak gini, ntar juga dia nyamperin sendiri. Dia nggak bakal bisa tahan kalau udah nyium aroma masakan mamahnya, apalagi mamanya udah makan kayak gini ya. Itu dia udah ngambil piring mau makan ya, mau makan bareng sama mamahnya. Kalau dia sarapan kayak gini sering banget dia sarapan nasi terus ya. Kadang pagi-pagi banget dia udah nanyain nasi ada masakan apa gitu. Kalau nggak ada dia suka inisiatif sendiri beli nasi uduk sendirian ya. Kadang-kadang suka nggak nawarin lagi, tahu-tahu udah beli aja. Mungkin karena lagi masa pertumbuhan banget ya ini, karena lapar banget gitu, jadi dia emang nggak suka ngerepotin banget sih, suka bikin sendiri atau beli gitu, kadang goreng telur sendiri, yang penting ada nasinya aja. Ini si teteh juga udah sarapan, jadi saya sarapan berdua sama si AA. Suami saya itu tidur lagi pindah ke sofa abis bukain pintu saya ya. Dan ini si teteh pamitan mau berangkat, tapi saya nggak nganterin dulu ya karena saya lagi tanggung, lagi makan dulu, jadi biar dia nutup gerbangnya sendiri. Dan ini saya mau ganti spray dulu sebelum saya istirahat ya, karena ini udah seminggu lebih ya, saya kemarin itu hari libur nggak sempet ganti, jadi ini saya ganti. Saya mau coba spray baru ya, yang kemarin baru nyampe itu dan udah dicuci. Ini mau saya pasang karena penasaran juga ya, bahannya itu lembut sih. Kalau warna putih itu mungkin agak transparan ya, dan ini juga kasurnya itu ada warna merahnya ya, warna-warni gitu, pasti mungkin agak kelihatan ya, agak menerawang gitu, kecuali kasurnya warnanya agak putih ya. Dan ini saya pasang dulu spraynya. Saya beli warna putih karena emang saya nggak punya spray yang warna putih ya, jadi ini buat ganti-ganti juga. Dan saya lihat juga ini di etalasenya itu murah ya, tapi nggak ini banget ya, maksudnya nggak tipis juga sih. Kalau bed covernya itu sama aja ya, sama bed cover biasa gitu, dia tuh busanya juga tebel, cuman spraynya aja agak nerawang dikit karena
warnanya putih ya. Kalau warna yang lain mungkin enggak kelihatan nerawang gitu. Ini kalau kelihatan dari jauh sih enggak terlalu kelihatan banget ya nerawangnya. Dan ini udah saya pasang bedspreadnya juga. Itu bedspreadnya karena saya punya satu, nanti insya Allah nanti saya mau beli buat ganti. Jadi saya enggak lepas dulu. Kalau bedspread kan enggak terlalu kotor ya, cuman mungkin kena ngebul dikit. Itu juga baru diganti ya, baru maksudnya habis dicuci itu belum lama dipasang. Dan ini bed covernya juga lumayan ya tebel, sama ini ukurannya juga sama, jadi lumayan lah ya. Jadi buat ganti-ganti gitulah. Dan itu pita bedspreadnya juga yang lepas belum saya pasang lagi, itu tinggal sisa 2 lagi ya. Jadi nanti mau saya pasang pitanya itu karena belum dipasang dan belum saya cuci juga, soalnya habis jatuh itu dibiarin ngegeletak aja akhirnya kotor. Nanti pitanya saya cuci dulu baru dipasang lagi. Ini spray yang lamanya mau saya cuci dan bed covernya mau biasa ya saya taruh di laundryan. Saya bawa di laundryan nanti, kalau sempet suka lupa aja soalnya. Dan insya Allah ini mau saya anterin sekalian ngambil yang satunya juga ya, yang udah dicuci, udah tinggal ngambil aja gitu, nanti ditukar sama yang ini yang mau dicuci juga. Dan ini udah rapi, jadi saya istirahatnya lebih nyaman, dan kasurnya udah bersih juga, udah wangi. Jadi saya mau langsung istirahat aja, nggak nemenin suami sampai berangkat juga, karena dia tahu saya habis nyubuh. Jadi dia biasanya langsung berangkat sendiri dan bikin kopi sendiri ya. Dan si AA juga sekolahnya berangkat siang, jadi saya lagi tidur biasanya mereka berangkat aja tanpa harus ngebangunin, karena kalau saya udah bangun susah juga nanti buat tidurnya lagi ya. Oke lah teman-teman, sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.